Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk melihat sebuah video setelah kemenangan Indonesia terhadap Thailand. Pelatih Thailand akui strategi timnas Indonesia. Demikian judul dari sebuah video yang akan coba kita lihat. Seperti apa videonya? Kita akan coba lihat, tapi silakan teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Oke, pelatih Thailand mengakui strategi Indonesia. Berhadapan di laga semifinal, pelatih Thailand U23 akui kekuatan timnas Indonesia U23 berbeda. Fakta menarik laga timnas Indonesia kontra Thailand. Berlaga dengan skuad seadanya, Sintayong dapatkan dukungan penuh. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Disorot media Malaysia, pelatih Thailand U23 akui kekuatan timnas Indonesia U23 berbeda. Timnas Indonesia U23 akhirnya bertemu lagi dengan salah satu tim terkuat di Piala AFF U23 kali ini, Thailand. Bertanding di Stadion Rayong, Thailand, laga tersebut berjalan panas. Kedua pelatih pun mengeluarkan skuad terbaiknya untuk menunjukkan siapa yang pantas lanjut ke babak selanjutnya. Pertandingan tersebut pun membuat pelatih Thailand U23, Isara Sritaro, buka suara. Menurutnya, skuad Aran Sintayong ini merupakan tim yang kuat. Di samping itu, laga ini menjadi partai ulangan final SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja pada Mei lalu. Kala itu Indonesia berhasil memetik kemenangan dengan skor 5-2 dan mengakhiri penantian medali emas selama 32 tahun. Meski begitu, Isara Sritaro menegaskan bahwa pertandingan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sebenarnya semua pemain Indonesia itu berkualitas. Kami tidak fokus ke salah satu pemain, namun kami fokus pada permainan seluruh tim. Dan saya rasa pertandingan-pertandingan sebelumnya antara Indonesia dan Thailand dan sekarang berbeda, ujar pelatih berusia 43 tahun itu usai laga. Sebagai tambahan informasi, dibandingkan dengan skuad SEA Games 2023 lalu, skuad Gajah Perang Muda memiliki banyak perubahan. Pun demikian dengan timnas Indonesia yang hanya membawa beberapa pemain jebolan skuad SEA Games 2023. Senada dengan Isara, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun juga mengakui kekuatan kedua tim berbeda dengan sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan ini juga memuji kualitas skuad besutan Isara Sritaro. Menurutnya Thailand memiliki skuad yang berkualitas. Apa yang dikatakan Sintayong bukan tanpa alasan. Pasalnya tim berstatus tuan rumah itu memang tampil garang pada babak penyisihan grup ini, di mana skuad Gajah Perang Muda mampu menyapu bersih semua laga di grup A dengan kemenangan. Terlepas dari hasil pertandingan ini, laga semifinal yang mempertemukan timnas Indonesia U23 dengan Thailand U23 ternyata juga disorot oleh negara tetangga Malaysia. Oke teman-teman, ya wajar lah kalau pelatih Thailand ini mengakui strategi Indonesia bagaimana semalam bisa memenangkan pertandingan melawan tuan rumah Thailand dengan skor 3-2 ya. Oke, dua kali ini teman-teman ya, tim dari Thailand bisa terkalahkan oleh Indonesia setelah kemarin beberapa bulan yang lalu di SEA Games. Tim nasional ataupun timnas Thailand juga terkalahkan, dan ini diulangi kembali ya. Wajar kalaupun pelatih Thailand mengakui demikian. Melalui medianya Makan Bola, mereka sebelumnya juga ikut gembira dengan kabar lolosnya skuad Garuda Muda ke babak semifinal Piala AFF U23 kali ini. Dalam artikel itu bahkan menyebutkan bahwa skuad Aran Sintayong pantas lanjut ke partai final. Fakta menarik laga timnas Indonesia kontra Thailand.
Pertemuan pertama Sintayong dan Isara Sritaro. Pertandingan semifinal Piala AFF U23 yang mempertemukan Timnas Indonesia dengan Thailand ini menjadi sebuah catatan menarik. Tentu, kemenangan di laga ini menjadi modal penting melaju ke partai final turnamen ini. Isara Sritaro sejatinya bukan pertama kalinya bertemu dengan skuad Garuda Muda, di mana ia sempat bertemu Garuda Muda ketika saling berhadapan di final SEA Games Kamboja kemarin. Namun saat itu Timnas U22 masih diracik oleh Indra Syafri. Sementara Sintayong juga bukan pertama kali bertatapan dengan Thailand U22. Dirinya pernah menghadapi skuad Gajah Perang di laga semifinal SEA Games 2021 Vietnam. Ketika itu Thailand U22 dilatih oleh Alexander Polking. Ulangi laga final SEA Games 2023 Kamboja. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda bertemu lagi dengan lawannya di laga final SEA Games kemarin, yakni Thailand U23. Tentu hal tersebut mengingatkan betapa sengitnya laga itu, di mana saat pertandingan masih berjalan, kedua belah pihak saling adu kekuatan sampai terjadi insiden perkelahian antara official dan pemain kedua tim. Hal tersebut pun membuat kedua belah pihak mendapatkan sanksi yang setimpal. Ini yang kemarin itu ya, laga yang berjalan sengit ini berhasil dimenangkan oleh skuad Garuda Muda dengan skor cukup telak yakni 5-2. Hal tersebut pun membuat Timnas Indonesia U23 meraih medali emas SEA Games yang telah lama dinantikan oleh pasukan Timnas Indonesia. Catatan masing-masing tim di grup penyisian. Timnas Thailand bukan lawan yang mudah bagi Timnas Indonesia. Mereka melangkah ke semifinal Piala AFF U23 kali ini terbilang sangat mudah. Pada laga perdana, Timnas Thailand berhasil menjamu bersih laga penyisian grup. Uniknya, di laga terakhir ketika menghadapi Kamboja, Thailand unggul 2 gol berkat gol bunuh diri dari Kamboja. Sementara itu, untuk Timnas Indonesia sendiri kurang mendapatkan hasil yang maksimal. Hal itu lantaran Sintayong masih meraba-raba kekuatan skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 mencatatkan kemenangan 1 kali dan kekalahan 1 kali di babak penyisian grup B. Grup B itu grup B ada Malaysia juga Timor Leste. Berlaga dengan skuad seadanya, Sintayong mendapatkan dukungan penuh. Sebagaimana diketahui, perjuangan Garuda Muda menuju babak semifinal tidak mudah pada Piala AFF edisi kali ini. Garuda Muda hadir di Piala AFF U23 dengan skuad sangat terbatas. Hal itu dikarenakan ada beberapa tim yang membatasi pemanggilan pemain muda mereka. Bahkan ada pula tim yang sama sekali tak mengirim pemainnya ke Timnas Indonesia U23 seperti PSM Makassar dan Persija Jakarta. Keadaan itu pun membuat Garuda Muda kesulitan untuk bersaing di turnamen kelompok usia tersebut. Kesulitan yang dialami oleh Ramadan Sananta dan kawan-kawan pun sudah terlihat di laga pertama babak penyisian grup B. Nasib skuad Garuda Muda pun sempat menggantung apakah melaju ke semifinal atau tidak. Dan pada akhirnya Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak semifinal usai para rivalnya, yakni Thailand, Malaysia, dan Vietnam kompak menang di laga pamungkas penyisian grup Piala AFF U23 ini. Skuad Garuda Muda pun berhasil lolos ke babak semifinal dengan status runner-up terbaik. Oke, demikian teman-teman ya. Benar sekali ya. Indonesia di Piala AFF U23 tahun 2023 ini sebenarnya tim yang tidak diunggulkan ya. Kenapa demikian? Karena tadi seperti yang dikatakan dalam video ini, seakan-akan Indonesia itu bermain dengan apa adanya. Karena sebelum bermain di Piala AFF ini, Indonesia persiapannya hanya 1 minggu ya. Sementara pemain-pemain yang diinginkan sama STY itu ada beberapa yang tidak mau ya, tidak diizinkan oleh tim-tim yang ada di Indonesia seperti Persija, terus ada Makassar, itu tidak bermain. Dan ternyata setelah dengan optimisnya Timnas U23 dan pelatih STY optimis dengan kondisi ini, ternyata juga menang teman-teman ya, mampu melaju ke babak final. Oke teman-teman ya, demikian.
bagaimana Indonesia kembali bisa mengukir ya. Kita doakan aja mudah-mudahan nanti di permainan final Piala AFF U23 di Thailand, Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Vietnam. Ini juga musuh abu buyutan ya, selain juga Malaysia teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan tetap optimis bahwasanya Indonesia bisa menang lagi seperti di SEA Games kemarin. Oke, demikian teman-teman. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.